Hari itu tanggal 2 September 1859. Orang-orang di seluruh Eropa dan Amerika Utara bangun pada malam hari dalam keadaan bingung dan masih lelah. Mereka yakin hari sudah pagi karena di luar sangat cerah. Tapi ketika mengintip keluar jendela, mereka mendapati cahaya cerah ini bukanlah sinar matahari. Langit diterangi aurora intens yang tak terhitung jumlahnya, merah, hijau, dan ungu. Warnanya begitu terang sehingga orang-orang bisa membaca buku semudah pada siang hari. Aurora-aurora ini muncul bahkan di wilayah yang belum pernah menyaksikannya selama ini, seperti Kuba, Kepulauan Bahama, Jamaika, dan Hawaii. Efek visual yang keren bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang terpesona sekaligus ngeri. Alat yang paling berteknologi tinggi saat itu, kabel telegraf, mengalami korsleting di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bunga api beterbangan dari peralatan listrik dan banyak operator manusia tersambar sengatan listrik. Kertas-kertas di kantor telegraf terbakar hangus. Semua mesin segera dilepaskan dari baterainya, tapi mesin-mesin ini tetap secara misterius mengirimkan pesan rusak. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting menyebar ke area luas. Cahaya warna-warni terus menari-nari di atas kepala. Semua ini menyebabkan kepanikan dan kebingungan total. Penduduk bumi tidak pernah melihat atau mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa matahari adalah penyebab kekacauan ini. Salah satunya adalah astronom Inggris Richard Carrington. Sekitar pukul 11 siang pada tanggal 1 September, pria itu sedang berdiri di dekat teleskop di observatorium pribadinya. Dia mengamati bintik matahari di permukaan matahari. Tiba-tiba, 2 titik cahaya putih terang muncul. Mereka tampak seterang sinar matahari langsung. Pada saat itu, sang astronom tidak tahu kekacauan mengerikan seperti apa yang akan ditimbulkan suar ini. Belakangan, barulah diketahui dengan jelas bahwa matahari telah menghasilkan badai geomagnetik dahsyat dan melepaskannya ke lapisan pelindung planet kita. Gelombang demi gelombang partikel bermuatan menghantam atmosfer bumi. Medan magnet bumi tidak cukup kuat untuk menghentikannya, sehingga tertembus dan badai tadi pun menghantam bumi serta menyebabkan malapetaka. Fenomena ini dinamai peristiwa Carrington. Sejauh ini, itu adalah badai matahari terparah yang pernah tercatat. Untungnya, itu terjadi ketika manusia belum punya terlalu banyak teknologi canggih dan tidak terlalu rentan terhadap amukan geomagnetik matahari. Badai matahari tahun 1859 ini 3 kali lebih kuat dibanding yang terjadi pada 13 Maret tahun 1989. 3 hari sebelum dimulai, para astronom menyaksikan letusan dahsyat di permukaan matahari. Dalam beberapa menit, miliaran ton awan gas terlempar dari bintang itu. Gas ini meluncur langsung ke planet kita dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Pada hari Senin, tanggal 12, massa plasma surya yang sangat besar mencapai medan magnet bumi. Badai ini begitu dahsyat sehingga menimbulkan aurora yang spektakuler dan menciptakan arus listrik bawah tanah di bawah Amerika Utara. Arus ini menemukan sejumlah kelemahan di jaringan listrik Quebec, Kanada. Dan dalam kurang dari 3 menit, seluruh kota kehilangan daya. Jutaan orang mendapati diri mereka terjebak di jalan-jalan yang gelap gulita, gedung-gedung gelap, dan lift macet. Mereka terbangun di rumah berudara sangat dingin tanpa bisa memasak sarapan. Pemadaman listrik 12 jam yang mengikutinya menutup perbisnisan, bandara, dan sekolah. Metro Montreal pun ikut ditutup. Di Amerika Serikat, ratusan jaringan listrik mulai bermasalah beberapa menit setelah badai tadi menghantam permukaan bumi. Untungnya, semua masalah ini tidak menyebabkan pemadaman listrik. Akan tetapi, badai itu cukup parah hingga mengganggu sistem komunikasi satelit dan sinyal radio. Beberapa satelit luar angkasa lepas kendali selama beberapa jam. Banyak di antaranya mengalami masalah misterius yang hilang begitu saja ketika badai mulai mereda. Tidak ada surat kabar yang membahasnya, tapi pada tahun 2012, bumi hampir binasa setelah luput tipis dari badai matahari ekstrem yang paling parah dalam 150 tahun terakhir. Pada 23 Juli, astronom di Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa di Colorado melihat 2 awan partikel energi. 2 awan ini meletus dari permukaan matahari dan meluncur ke luar angkasa. Hanya dalam 19 jam kemudian, awan ini meluncur melewati tempat yang baru saja ditinggalkan planet kita. Jika letusan matahari ini terjadi beberapa hari sebelumnya, bumi akan berakhir di garis api. Jadi,
Bagaimana jika badai matahari sekuat peristiwa Carrington ikonik terjadi saat ini? Seberapa besar dampak yang ditimbulkannya? Akankah hidup kita kembali normal setelah bencana seperti itu? Sebelum menguak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita cari tahu apa itu badai matahari. Matahari adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali, dia memuntahkan semburan energi, yakni suar surya. Suar surya sering muncul seiring dengan fenomena yang disebut lontaran masa corona, yaitu gelembung gas raksasa terionisasi yang dapat melaju hingga lebih dari 966 km per detik. Letusan gunung berapi terkuat di bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan suar surya yang melepaskan energi 10 juta kali lebih kuat. Dalam beberapa menit, satu suar surya dapat mengeluarkan miliaran ton partikel bermuatan. Suar surya juga sangat panas dengan suhu mencapai jutaan derajat Celcius. Para astronom meyakini semburan radiasi surya seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa area. Pada satu ketika, semua energi yang terpendam itu terlepas. Bintang mengirimkan cahaya dan partikel yang kebanyakan adalah elektron dan proton. Sebagian besar suar surya berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung sampai berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar surya tergantung tingkat kecerahannya di bawah sinar X. Kita tidak akan bisa melihat suar terkecil tanpa bantuan peralatan khusus. Suar surya menyebabkan pemadaman sinyal radio sekilas di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan semua orang. Suar kelas X menyebabkan badai matahari terkuat yang bertahan paling lama. Saat membayangkan bahaya yang datang dari luar angkasa, kebanyakan dari kita membayangkan asteroid yang mendekat, seperti asteroid yang memusnahkan para dinosaurus. Tapi ternyata, kita harus lebih khawatir tentang matahari tua yang setiap hari kita lihat. Badai matahari super kuat yang mengarah ke bumi tidak akan terjadi seketika. Pertama, akan ada sinar matahari berenergi tinggi yang adalah sinar ultraviolet dan sinar X. Sinar ini akan mengionisasi atmosfer atas planet kita dan mengacaukan komunikasi radio. Setelah itu, badai radiasi akan menghantam bumi. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, awan besar yang terdiri dari partikel matahari bermuatan akan mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini akan berinteraksi dengan medan magnet bumi dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Jika badai matahari hebat terjadi di masa sekarang, dampaknya akan dimulai dengan mengganggu GPS dan melumpuhkan satelit. Jika ada astronaut yang sedang berjalan di luar angkasa pada saat itu, mereka hanya punya beberapa menit setelah kilatan cahaya pertama untuk mencari tempat berlindung. Pesawat luar angkasa mereka kemungkinan besar akan terlindung dengan baik dan cukup aman. Tantangan utamanya adalah masuk ke sana tepat waktu. Setelah itu, badai akan terus mengganggu komunikasi satelit. Itulah sebabnya banyak aktivitas harian kita, mulai dari menelpon teman hingga membayar menggunakan kartu kredit, akan terganggu. Tapi, salah satu konsekuensi terburuk adalah pada jaringan listrik. Lonjakan daya yang disebabkan partikel dari matahari akan merusak transformator raksasa. Butuh waktu lama untuk menggantinya, apalagi jika ratusan atau bahkan ribuan rusak bersamaan. Di beberapa tempat matinya satu jaringan listrik akan membuat yang lainnya rusak juga, menciptakan reaksi seperti domino. Bayangkan hidup tanpa listrik selama sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Tidak ada lampu, tidak ada komputer, dan tidak ada ponsel. Sistem pasokan air rusak, tidak ada makanan di supermarket. Ditambah lagi, tanpa listrik, hampir mustahil bagi kita untuk menyalakan kembali jaringan listrik yang sudah rusak. Badai matahari yang dahsyat akan merugikan manusia sekitar 15.000 sampai 30.000 triliun rupiah. Dan itu hanya selama tahun pertama setelah bencana itu terjadi. Dunia membutuhkan 4 hingga 10 tahun lagi untuk pulih. Dampak nominal pada segala jenis satelit saja akan mencapai 980 triliun rupiah. Di bawah aurora yang indah, manusia harus terbiasa dengan gaya hidup baru yang sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, kita akan mendapatkan peringatan lebih awal. Peralatan modern di seluruh dunia dan di luar angkasa tidak berhenti mengamati matahari, bahkan sedetik pun. Begitu badai matahari yang buruk terjadi, manusia akan punya waktu untuk bersiap, antara beberapa jam sampai beberapa hari. Dan jika transformator dinonaktifkan pada waktunya, dampaknya tidak akan terlalu parah.
Apa yang akan kusebutkan berikutnya mungkin terdengar menakutkan, karena selain itu ada juga suar super. Dibandingkan suar semacam ini, semburan radiasi matahari kita bukanlah apa-apa. Biasanya, suar super terjadi pada bintang muda yang aktif. Pada tahun 2016, astronom melihat fenomena seperti itu. Sebuah bintang yang berjarak 1.500 tahun cahaya dari bumi menghasilkan suar 10 miliar kali lebih kuat dibanding yang meledak dari matahari kita. Bukan berarti kita aman di sini, di bumi. Bahkan, matahari paruh baya kita tahu cara menghasilkan suar super. Tapi meski bintang muda bisa memancarkannya seminggu sekali, atau bahkan lebih sering, bagi matahari kita, itu hanya sekali dalam beberapa ribu tahun. Namun tetap, jika orang-orang tidak tahu cara melindungi bumi, satu suar super saja dapat merusak lapisan ozon kita dan membinasakan kehidupan di bumi. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Oh, tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi.
Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah, tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa, atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi, meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa, dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Ambil contoh suar matahari, misalnya. Ini semburan energi yang sangat kuat dari matahari. Pada tahun 2022, jumlah suar matahari yang muncul 5 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi, suar terkenal yaitu suar X-Class juga semakin kuat dan lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Ini mungkin jauh lebih ekstrim dari yang diperkirakan. Kemungkinan juga akan dimulai sedikit lebih awal dari yang diperkirakan. Para ilmuwan awalnya mengira puncaknya akan terjadi pada tahun 2025. Tapi tampaknya bahkan bisa terjadi pada akhir tahun 2023. Kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri jika badai matahari menghantam secara langsung. Tapi kita masih bisa melakukan beberapa hal, seperti menghentikan penerbangan pesawat, mengatur jalur satelit di luar angkasa, dan memastikan infrastruktur yang rentan tetap aman. Untuk melakukan semua itu, kita butuh perakiraan cuaca matahari yang lebih canggih agar bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Semua ini mungkin awalnya terdengar sangat buruk, tapi tenang, suar matahari tidak akan menghancurkan planet kita. Suar ini memang melepaskan materi matahari bermuatan listrik ke arah kita dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi kita tidak akan sepenuhnya binasa jika ini menghantam kita. Planet kita tidak akan membiarkan kita tidak terlindungi. Masih ada atmosfer dan medan magnet yang membuat kita relatif aman. Atmosfer bumi yang tebal layaknya perisai yang menghalangi radiasi membahayakan. Jadi, suar matahari ini akan banyak berdampak pada teknologi, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Tampaknya kita benar-benar punya pahlawan super ya. Ternyata lubang hitam tidak semisterius yang kita bayangkan. Lubang hitam bisa saja bersembunyi di dalam bintang. Dalam hal ini, massa ekstra dari beberapa lentera antariksa ini bisa menjelaskan efek gravitasi yang aneh di alam semesta sebelumnya. Materi gelap adalah penyebab fenomena ini. Lubang hitam yang dimaksud mungkin yang sangat kecil dan muncul di masa awal ketika alam semesta baru terlahir. Lubang-lubang itu mungkin masih bersembunyi di jantung bintang-bintang raksasa. Menurut sebuah tim ilmuwan, gagasan ini cukup masuk akal. Para astronom bisa mendeteksi lubang hitam yang terperangkap ini dari getaran yang dihasilkan di permukaan bintang. Jika lubang hitam ini jumlahnya banyak, bisa jadi mereka berfungsi sebagai materi gelap yang menyatukan alam semesta. Hampir semua lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang runtuh ke dalam dan menjadi sangat padat. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi sangat besar, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Kita sering mengira bahwa lubang hitam bekerja seperti penyedot debu, menarik ruang antariksa ke dalam, tapi sebenarnya tidak begitu. Lubang hitam hanya bisa menelan benda-benda yang jaraknya sangat dekat, biasanya benda-benda angkasa yang masuk ke horizon peristiwanya. Itulah titik tak bisa kembali dari lubang hitam. Setelah melewati batas ini, tidak ada jalan keluar lagi. Pada tahun 1971, fisikawan terkenal Stephen Hawking mengemukakan asal-usul lain dari lubang hitam. Jika mengamati subkental partikel yang muncul beberapa saat setelah dentuman besar dan kelahiran alam semesta, kita akan menemukan beberapa titik yang cukup padat untuk runtuh dan menciptakan lubang hitam. Lubang-lubang yang dinamai lubang hitam primordial itu memiliki ukuran beragam, mulai dari yang mikroskopis sampai yang sangat besar. Jika tersebar luas dan jumlahnya cukup banyak, lubang hitam primordial bisa berperan sebagai materi gelap yang merajut alam semesta dengan gravitasinya yang luar biasa. Materi gelap diyakini menyusun 85% dari seluruh materi di alam semesta, jadi begitulah. Para astronom telah mencari lubang-lubang primordial dengan mengamati kilatan cahaya yang muncul ketika melintas di depan objek-objek yang jauh dan terang yang memperbesar cahayanya seperti lensa. Tapi mereka belum menemukan satupun. Di sisi lain, jika lubang hitam primordial cukup kecil dengan massa mirip asteroid dan diameter sekecil atom hidrogen, kilatan yang terjadi tidak akan cukup terang untuk bisa dideteksi oleh pengamatan semacam itu. Kemudian tim yang meneliti fenomena lubang hitam primordial memutuskan untuk menimbang konsekuensi dari alam semesta di mana materi gelap seluruhnya terbuat dari lubang hitam kecil. Mereka menyimpulkan salah satu lubang hitam yang sangat kecil itu bisa saja melesat melintasi tata surya kapanpun. Sebagian mungkin akan terperangkap di dalam awan gas yang melahirkan bintang-bintang baru dan berakhir di pusatnya. Langkah para peneliti selanjutnya adalah membuat model lubang hitam yang ada di inti bintang, tempat atom-atom hidrogen mengalami fusi dan menghasilkan cahaya dan panas. Awalnya mereka tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, bahkan inti bintang yang sangat padat pun sebagian besar merupakan ruang kosong dan tidak mudah bagi lubang hitam mikroskopis untuk menemukan materi untuk dikonsumsi di sana. Karena itu pertumbuhannya akan sangat lambat, butuh waktu lebih lama dari umur alam semesta bagi lubang hitam untuk menelan bintang. Tapi gimana jika lubang yang lebih besar sebesar planet Katai Pluto atau asteroid Ceres muncul di pusat sebuah bintang? Lubang hitam itu akan membesar dalam waktu beberapa ratus juta tahun. Materi akan terus masuk ke dalam lubang hitam, menciptakan piringan yang akan memanas karena gesekan dan memancarkan radiasi.
Ketika lubang hitam itu membesar hingga seukuran bumi, ia akan mulai memancarkan lebih banyak lagi radiasi dan bersinar sangat terang. Lubang hitam itu juga akan mengacak-ngacak inti bintang, dan bintang itu sendiri akan berubah menjadi objek bertenaga lubang hitam, bukan bertenaga fusi. Entitas semacam itu dijuluki bintang Hawking. Ketika mendingin, bagian luar bintang Hawking akan membentuk raksasa merah. Seperti itulah matahari kita kelak ketika sudah tua. Tapi bintang raksasa merah dengan lubang hitam primordial di pusatnya akan lebih dingin daripada bintang yang mencapai tahap ini dengan cara biasa. Bintang-bintang seperti ini dikenal sebagai red straggler. Untuk mengetahui apakah bintang itu memang didiami lubang hitam, para astronom perlu mendengarkan frekuensi getaran bintang. Karena bintang Hawking lebih banyak mempengaruhi bagian dalam bintang daripada lapisan paling atasnya, bintang akan bergetar dengan kombinasi frekuensi tertentu. Gelombang yang tercipta dalam proses tersebut bisa dideteksi dari cara cahaya bintang berdenyut. Jadi yang perlu dilakukan para ilmuwan sekarang ini adalah mempelajari bintang-bintang red straggler yang sudah diketahui dan mencari tahu apakah ada di antaranya yang menunjukkan getaran khas lubang hitam. Haruskah kita mengkhawatirkan matahari? Karena bintang kita belum mencapai tahap raksasa merah, kita tidak tahu apakah ia akan berubah menjadi red straggler yang keren. Yang kita tahu, bintang kita mungkin saja mengandung lubang hitam kecil yang terbentuk saat dentuman besar. Tapi kita masih belum punya cara untuk memastikan apakah lubang hitam itu benar ada di sana. Saat ini bintang kita berada di sekitar titik tengah masa hidupnya, usia parubaya. Bintang ini menciptakan energi tanpa henti dengan cara menggabungkan atom-atom hidrogen di dalam intinya. Ketika hidrogen di dalam intinya habis, bintang ini akan memasuki fase raksasa merah dan mulai runtuh. Ini akan terjadi sekitar 5 miliar tahun lagi. Tenang, fase ini akan berlangsung sekitar 1 miliar tahun sebelum bintang kita kehabisan bahan bakar dan kehilangan lapisan terluarnya. Ini akan meninggalkan bintang katai putih kecil yang masanya setengah masa matahari dan kira-kira seukuran bumi. Dalam beberapa kasus, ketika keruntuhan gravitasi inti bintang selesai, sisa-sisanya akan berubah menjadi lubang hitam. Tapi bukan itu nasib yang menanti matahari. Bintang kita tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi lubang hitam karena tidak cukup berat. Ada beberapa kondisi yang bisa memengaruhi apakah sebuah bintang bisa berubah menjadi lubang hitam, seperti komposisi, rotasi, dan proses-proses yang mengarah pada evolusinya. Tapi syarat utamanya adalah masa yang tepat. Bintang-bintang yang bermasa 20 hingga 25 kali masa matahari berpotensi mengalami keruntuhan gravitasi yang dibutuhkan untuk membentuk lubang hitam. Dengan kata lain, matahari terlalu kecil untuk membentuk lubang hitam. Tapi apa yang akan terjadi pada kita jika hal itu terjadi? Kalian mungkin beranggapan kalau matahari berubah menjadi lubang hitam, planet kita akan ditarik ke dalamnya. Tapi ingatkah kalian akan hal yang paling mendasar? Lubang hitam bukanlah penyedot debu raksasa yang duduk diam menunggu planet atau bintang baru untuk disambarnya. Wah! Tapi lubang hitam tidak punya cukup gaya gravitasi selain yang dihasilkan oleh masanya yang luar biasa. Seandainya matahari berubah menjadi lubang hitam, yang mana tidak mungkin terjadi, lubang hitam ini akan tetap memiliki massa yang sama dengan massa bintang kita sebelumnya. Dan orbit bumi mengelilingi lubang hitam yang baru terbentuk ini tidak akan berubah. Tapi semua hal lain akan berubah secara dramatis. Matahari yang saat ini memiliki jari-jari nyaris 700.000 kilometer akan menyusut menjadi hanya 3 kilometer saja. Tapi kalian tidak akan khawatir dengan ketiadaan bola kuning terang di langit karena ada banyak masalah lain yang lebih mendesak. Sumber panas utama planet kita akan hilang yang membuat kita membeku dalam kegelapan. Tanpa sumber energi ini, fotosintesis akan berhenti dan mengganggu seluruh rantai makanan. Pada akhirnya, semua kehidupan di bumi akan lenyap. Tapi tenang saja, planet kita yang keras dan tandus ini akan tetap berada di orbitnya. Oke, baiklah.
Matahari sedang bersiap-siap untuk membalikan kutub-kutub magnetiknya. Sama seperti bumi, matahari memiliki kutub utara dan kutub selatan. Tapi tidak seperti bumi, proses pembalikan kutub matahari lebih sering terjadi dan lebih mudah diprediksi. Pembalikan berikutnya diperkirakan akan terjadi tahun ini antara bulan April dan Agustus. Meski terdengar apokaliptik, kamu nggak perlu khawatir. Jika kamu berusia sekitar 30 tahun, kamu sudah pernah mengalami fenomena ini lebih dari sekali. Karena matahari membalik setiap 11 tahun. Kamu mungkin tidak menyadari adanya perubahan saat itu karena proses ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan bumi. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Di bumi, arus laut adalah gerakan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim dan cuaca dengan mendistribusikan panas dari khatulistiwa ke kutub. Di matahari, arus ini lebih mirip lautan plasma, namun arus ini tidak hanya mengangkut panas, tapi juga membawa energi elektromagnetik. Hal ini terjadi karena matahari merupakan bola besar gas panas dan terionisasi yang intinya terus mengalir. Dengan menyatukan atom-atom hidrogen dan membentuk helium, bintang kita ini melepaskan energi yang sangat besar yang kemudian menghasilkan arus listrik yang mengalir deras. Dan jika ada arus, maka ada medan magnet. Akan lebih mudah dipahami jika kamu memikirkan eksperimen klasik dengan kawat dan paku yang mungkin pernah kamu lakukan di sekolah. Ketika mengalir melalui kawat, listrik menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Jadi ketika kamu menghubungkan kawat ke baterai dan melilitkannya di sekitar paku, paku menjadi magnet. Hal ini mirip dengan bagaimana arus listrik menciptakan medan magnet di matahari. Seluruh proses yang menghasilkan medan magnet matahari ini disebut dinamo. Kita tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi kita bisa melihat efeknya di permukaan matahari. Ketika aliran plasma dan magnet menjadi tidak stabil dan kuat, maka akan muncul bintik-bintik matahari, yaitu area gelap di permukaan matahari. Banyak hal tentang cara kerja dinamo yang masih menjadi misteri, tapi para ilmuwan telah mempelajari sesuatu yang penting setelah mengamati bintik matahari selama berabad-abad. Proses dinamo mengikuti sebuah pola, setiap dekade dinamo menata ulang dirinya sendiri. Medan magnet kutub matahari melemah hingga akhirnya mencapai 0, kemudian kembali lagi, tapi dengan polaritas yang berlawanan. Pada tahun 50-an, para peneliti menemukan bahwa ketika bintik matahari mulai meningkat dan menjadi lebih intens, itu berarti kutub-kutub matahari bersiap untuk berbalik arah. Dan selama beberapa tahun terakhir, aktivitas matahari telah melampaui batas, maksudnya lebih banyak suar matahari, lebih banyak semburan radiasi elektromagnetik, dan lebih banyak gumpalan plasma yang terlontar keluar angkasa. Kita seolah-olah sedang duduk di barisan depan dalam pertunjukan kembang api paling epik di tata surya. Faktanya, matahari tidak pernah semeriah ini dalam 2 dekade terakhir. Saat ini para ahli menduga medan kutub hampir selaras dan terus melemah, semakin mendekati 0, tapi kita belum sampai pada titik pembalikan. Meskipun mungkin terdengar bahwa matahari membalikan kutub magnetnya seperti jarum jam setiap 11 tahun, kenyataannya tidak serapi kelihatannya. Peristiwa ini bisa jadi berantakan dan beberapa aspek dari fenomena ini masih sangat sulit untuk diprediksi. Ambil contoh siklus matahari terakhir, belahan bumi utara memulai perputaran magnetisnya pada awal Juni 2022, tapi kemudian mengalami hambatan dan bertahan di sekitar titik netral sampai akhir Juni 2024. Sementara itu, di belahan bumi selatan, segalanya berjalan lebih lancar dengan polaritas yang beralih pada pertengahan tahun 2013. Kali ini matahari benar-benar bersikap baik, siklus kali ini tampaknya berjalan lebih mulus dengan peralihan kutub yang lebih merata. Tapi ini nih masalahnya, proses pembalikan arah tidak pernah sama. Itulah yang membuat fenomena ini sangat menarik untuk diamati. Tapi pada saat yang sama, sulit untuk memprediksi bagaimana hal ini akan mempengaruhi kita di sini. Di bumi, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang ledakan matahari intens yang terjadi 150 juta kilometer jauhnya. Tapi, jika dan hanya jika badai matahari mencapai planet kita, ancaman utama yang akan ditimbulkannya mungkin adalah gangguan pada satelit komunikasi di luar angkasa.
Namun hal-hal yang mungkin berbeda dalam pembalikan siklus yang terjadi pada tahun 2024 ini karena jumlah satelit telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, sistem Starlink milik Elon Musk saja melibatkan lebih dari 4.000 satelit. Semua satelit ini bersama dengan satelit komunikasi dan GPS dapat terdampak atau bahkan hancur oleh badai matahari yang kuat. Meskipun kecil kemungkinannya badai matahari yang kuat menghantam bumi, tapi bukan tidak mungkin terjadi loh. Pada tahun 1859 saat peristiwa Carrington, badai terjadi di dekat puncak siklus matahari, menyebabkan arus listrik melonjak melalui jalur telegraf, memicu kebakaran, dan mengganggu pengiriman pesan ke seluruh dunia. Bumi menjadi hening karena komunikasi telegraf gagal. Bayangkan apa yang bisa dilakukan badai matahari terhadap sejumlah besar satelit kita saat ini. Badai ini dapat memengaruhi semua hal yang kita andalkan setiap hari, mulai dari komunikasi dan navigasi berbasis ruang angkasa hingga layanan perakiraan cuaca. Distribusi listrik di permukaan bumi juga bisa terpengaruh. Lupakan menonton YouTube atau sisi terang, karena jika peristiwa seperti itu terjadi hari ini, itu bisa menyebabkan kiamat internet, membuat banyak orang serta bisnis menjadi offline. Ada prediksi yang mengatakan bahwa jika kejadian sekelas Carrington terjadi hari ini, maka akan mengakibatkan kerusakan mulai dari 0,6 hingga 2,6 triliun dolar. Itu baru Amerika Serikat saja ya. Untungnya badai matahari sehebat peristiwa Carrington hanya terjadi sekali dalam 500 tahun. Kabar buruk bagi satelit komunikasi, tapi kabar baik bagi para pengamat aurora. Selama peristiwa Carrington, aurora borealis yang memukau menerangi langit saat pertunjukan cahaya kutub membentang jauh melampaui jangkauan biasanya. Cahaya utara terlihat sampai ke selatan hingga ke Cuba dan Honolulu, Hawaii, sedangkan cahaya selatan terlihat sampai ke utara hingga ke Santiago, Chili. Bagi banyak orang di seluruh dunia, ini adalah penampakan aurora pertama mereka, membuat mereka terobsesi dengan langit yang luar biasa cerah. Sebagian dari mereka mengira bahwa itu adalah akhir dari dunia, sementara yang lain memulai hari mereka lebih awal, mengira matahari telah terbit setelah mendengar kicauan burung dan melihat langit yang cerah. Saat ini kita tahu bahwa tidak ada yang aneh dengan hal ini, mengingat kemunculan aurora di garis lintang yang lebih rendah adalah salah satu efek yang diharapkan dari pembalikan kutub magnetik matahari. Biasanya fenomena yang memukau ini ditemukan antara 60 dan 75 derajat lintang, tapi selama pembalikan kutub magnetik terakhir pada tahun 2013, aurora yang intens dapat diamati di bawah 50 derajat. Para saksi mata menggambarkan aurora ini berwarna merah darah atau merah tua yang bersinar sangat terang sehingga kamu dapat membaca koran dengan cahayanya. Fenomena ini penting untuk dipelajari dan tidak perlu ditakuti. Pembalikan kutub magnet di matahari sebenarnya merupakan kesempatan besar bagi para ilmuwan untuk lebih memahami cara kerja bintang kita. Karena masih banyak bagian yang belum diketahui dari keseluruhan situasi dinamo, kita masih belum pandai memprediksi kenapa beberapa siklus matahari lebih kuat daripada yang lain atau kapan tepatnya lontaran massa corona akan terjadi. Namun, kemampuan untuk memprediksi hal tersebut menjadi semakin penting seiring dengan semakin jauhnya kita menjelajah ruang angkasa. Semakin banyak orang yang keluar angkasa, semakin banyak pula yang terpapar badai matahari yang kuat. Itulah sebabnya komunitas ilmiah ingin mengetahui lebih pasti kapan badai matahari dapat menyebabkan kerusakan pada pesawat ruang angkasa dan stasiun ruang angkasa. Selain itu, hal ini akan membantu para ahli meteorologi untuk membuat kemajuan dalam memprediksi cuaca, tidak hanya di bumi, tapi juga di luar angkasa. Tujuannya adalah untuk membuat perjalanan antariksa menjadi lebih aman seiring dengan meningkatnya minat misi berawak ke bulan dan Mars setiap tahunnya. Alasan lain kenapa penting untuk mempelajari pembalikan kutub matahari adalah untuk memahami dengan lebih baik bagaimana interior matahari yang misterius itu bekerja. Hal ini bisa membantu kita untuk mengetahui aspek-aspek lain dari bintang-bintang lain di alam semesta. Mungkin bisa lebih dekat untuk menjawab pertanyaan pamungkas, kenapa kita ada di sini?
Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan. Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari. Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramasif. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat massa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun.
Selain lubang hitam yang sangat tua, para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta. Nah, bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 gigatahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Massanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu, para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan massanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita.
Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya. Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini. Pada 23 Juli 2024, wahana antariksa Solar Orbiter Eropa mengamati suar matahari yang sangat kuat meledak dari sisi jauh matahari. Suar ini bukanlah yang paling ekstrim yang pernah terekam, tapi tetap saja kali ini kita sangat beruntung karena tidak sampai terpanggang olehnya. Suar matahari seperti ini sering menyebabkan badai radiasi yang mengamuk lama, dan jika badai semacam itu bergerak ke arah bumi, maka bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Sebelum membahas lebih dalam tentang suar matahari yang berpotensi menimbulkan bencana, kita perlu tahu apa sebenarnya fenomena matahari ini. Suar matahari terjadi karena medan magnet di atmosfer bintang ini bergerak tanpa henti. Ketika matahari mendekati titik maksimumnya, dan itulah periode paling aktif dalam siklus 11 tahun yang tengah terjadi saat ini, medan magnet matahari menjadi semakin kusut, sehingga bintang kita tampak seperti bola karet gelang yang sangat besar. Karet raksasa ini berputar-putar, saling menyilang, saling memotong, dan kemudian menyambung kembali. Pernah melihat serbuk besi yang ditaburkan pada magnet batang? Butiran-butiran besi ini berbaris di sepanjang garis gaya magnet. Seperti itu pula plasma panas di permukaan matahari berada di bawah pengaruh garis-garis gaya magnet. Kadang ketika medan magnet berinteraksi satu sama lain, sebagian plasma terputus dari medan magnet dan partikel-partikelnya berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengirimkan radiasi sangat kuat ke antariksa. Itulah yang disebut suar matahari. Di lain waktu, bintang kita melontarkan materi dalam jumlah sangat besar. Peristiwa ini disebut lontaran massa koronal atau CME. Satu CME saja bisa terdiri 20 miliar ton materi. Seandainya materi tersebut berupa batu, maka akan membentuk gunung dengan lebar 4,4 km dan tinggi hampir 0,8 km. Materi yang terlontar seringkali melaju dengan kecepatan lebih dari 1,6 juta kilometer per jam. Suar matahari dan CME adalah ledakan paling kuat di tata surya, melepaskan energi dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Suar matahari memiliki klasifikasi tersendiri menurut kekuatannya. Yang terkecil dan terlemah adalah kelas A dan B. Lalu ada suar matahari kelas C dan M, dan yang terkuat adalah suar kelas X. Angka 1 sampai 9 dan dalam beberapa kasus, angka lebih besar menyertai setiap huruf. Mirip skala Richter untuk gempa bumi. Suar kelas A dan B terlalu lemah untuk memengaruhi planet kita. Sedangkan suar kelas C mungkin memiliki konsekuensi kecil yang nyata. Suar kelas M dapat menyebabkan pemadaman radio singkat di kutub dan badai radiasi lemah yang masih dapat membahayakan astronot. Namun yang paling berbahaya adalah suar kelas X. Ada suar yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada X1. Itulah sebabnya klasifikasi suar kelas X bisa lebih tinggi dari 9. Sekarang kita kembali ke suar matahari yang baru saja terjadi, yang merupakan kelas X14. Nah, kita sudah tahu kalau itu berarti suar yang sangat kuat. Suar besar lainnya yang dideteksi para astronom baru-baru ini adalah suar matahari kelas X12 yang terjadi pada tanggal 20 Mei dan suar kelas X10 yang terjadi pada tanggal 17 Juli. Semuanya berasal dari sisi belakang matahari. Jika kita berbicara dari sisi menghadap bumi, suar matahari terbesar yang pernah terekam sejauh ini dalam siklus matahari terjadi pada tanggal 14 Mei. Suar kelas X8,7 yang menyebabkan pemadaman radio, dan badai geomagnetik kuat yang menyebabkan aurora luar biasa di seluruh dunia terjadi beberapa hari sebelumnya. Lontaran massa corona yang kuat menyertai badai ini. Adapun suar kelas X bulan Juli itu sangat kuat sehingga bisa saja berakhir dengan tragis bagi kita. Untungnya, ledakan plasma bermuatan magnet yang menyertai suar itu tidak mengarah ke kita. Jika itu terjadi, maka akan menjadi badai matahari yang dahsyat. Aurora akan sangat mengesankan dan sedikit menakutkan dalam keindahannya. Namun di saat yang sama, ledakan dinamis partikel energik yang meluncur ke arah kita dapat menyebabkan masalah teknologi besar dan pemadaman listrik seperti kejadian pada tahun 1989
yang membuat jaringan listrik Quebec rusak parah. Atau bencana yang jauh lebih awal yang masih berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada dunia. Yang kumaksud adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada tahun 1859 dan merupakan suar matahari pertama yang terdokumentasi yang mempengaruhi planet kita. Peristiwa ini terjadi pada 1 September dan dinamai sesuai nama Richard Carrington, astronom matahari yang menyaksikan suar tersebut melalui teleskopnya sendiri dan membuat sketsa bintik matahari. Menurut para ilmuwan, suar tersebut merupakan badai matahari paling kuat yang pernah didokumentasikan dalam 500 tahun terakhir. Peristiwa Carrington memicu aurora yang terlihat hingga ke selatan Karibia. Peristiwa ini menyebabkan gangguan parah pada layanan telegraf di seluruh dunia, bahkan membuat beberapa operator telegraf tersengat listrik, dan memicu kebakaran setelah pelepasan muatan dari kabel tersebut menyulut kertas telegraf. Suar matahari besar lainnya yang terjadi pada 4 Agustus 1972 menghancurkan komunikasi telepon jarak jauh di beberapa negara bagian, termasuk Illinois. Peristiwa ini bahkan membuat American Telephone dan Telegraph Company mendesain ulang sistem listrik untuk kabel transatlantik. Sekarang kita beralih ke bulan Maret tahun 1989, ketika 2 CME yang sangat kuat memicu badai geomagnet, yang kemudian memicu pemadaman listrik di Kanada pada tanggal 13 Maret. Pemadaman listrik ini menyebabkan sekitar 6 juta orang tidak mendapatkan aliran listrik selama 9 jam. Kabarnya, suar tersebut mengganggu transmisi tenaga listrik dari stasiun pembangkit Hydro Quebec dan melelehkan beberapa trafo listrik di New Jersey. Dan tetap saja, suar matahari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan peristiwa Carrington. Badai matahari Hari Bastille mengambil namanya dari hari libur nasional Prancis karena terjadi pada hari yang sama, pada tanggal 14 Juli tahun 2000. Badai ini merupakan peristiwa kelas X5 yang menyebabkan beberapa satelit mengalami korsleting dan mengakibatkan pemadaman radio. Peristiwa ini masih menjadi salah satu badai matahari yang paling banyak diamati. Dari bulan Oktober sampai November 2003, bintang kita melepaskan serangkaian suar matahari dan lontaran massa corona yang besar, dan suar-suar itu mencapai bumi dan menghantam atmosfernya. Badai matahari tersebut, alias badai Halloween 2003, menyebabkan pesawat terbang dialihkan jalurnya, berdampak pada sistem satelit dan menyebabkan pemadaman listrik di Swedia. Selain itu, observatorium matahari dan heliosfer tidak dapat menjalankan fungsinya selama serangan matahari ini. Pada 28 Oktober 2003, matahari mengirimkan suar matahari ke arah kita. Api itu sangat kuat sehingga membuat sensor pesawat antariksa yang mengukurnya kewalahan. Sensor mencapai titik puncak X28. Tapi kemudian, para ilmuwan mendapati suar itu mencapai kekuatan tertinggi sekitar X45. Satu hal lagi yang membuat badai Halloween ini begitu menakutkan adalah badai ini terjadi pada saat siklus matahari di mana aktivitas matahari biasanya tenang, yaitu 2-3 tahun setelah solar maksimum. Menurut statistik NASA, hanya ada 17 suar yang sangat kuat yang terlontar dari bintang kita selama periode tersebut. Matahari memuntahkan suar matahari kelas X lainnya pada 5 Desember 2006. Ini suar kelas X9 yang mengganggu komunikasi satelit ke darat dan sinyal navigasi GPS selama sekitar 10 menit. Badai matahari itu sangat kuat sehingga merusak instrumen pencitra sinar X matahari pada satelit GOES 13. Instrumen ini mengalami kerusakan pada beberapa piksel detektornya. Pada Februari 2022, SpaceX merasakan kekuatan mengerikan dari bintang kita ketika badai geomagnetik parah menghancurkan 38 satelit Starlink yang bernilai puluhan juta dolar. Itu terjadi tak lama setelah satelit-satelit itu diluncurkan. Sayangnya, satelit Starlink sangat rentan terhadap badai geomagnetik karena dilepaskan ke orbit yang sangat rendah, antara 96 km dan 193 km. Satelit ini juga mengandalkan mesin di dalam pesawat untuk mengatasi gaya tarik dan menaikkan ketinggiannya hingga titik akhir sekitar 563 km di atas permukaan bumi. Masalahnya, selama badai geomagnetik, atmosfer bumi menyerap energi dari badai, memanas dan meluas ke atas. Hal ini menghasilkan termosfer yang lebih padat, yang berarti lebih banyak hambatan, dan bisa menjadi masalah serius bagi satelit. Itulah yang terjadi.
sekelompok satelit Starlink yang baru saja diluncurkan tidak berhasil mengatasi hambatan yang meningkat dan mulai jatuh kembali, dan akhirnya terbakar di atmosfer. Pada Mei 2024, aurora indah yang menghiasi langit malam menunjukkan kekuatan yang dipancarkan badai matahari sebagai radiasi. Tapi terkadang matahari melakukan hal-hal yang jauh lebih merusak. Yang kumaksud adalah peristiwa partikel matahari. Dalam peristiwa ini, ledakan proton yang berasal dari permukaan matahari bisa melesat seperti lampu sorot kosmik raksasa. Menurut catatan, peristiwa partikel ekstrem menghantam bumi setiap 1000 tahun sekali. Peristiwa ini seringkali menyebabkan kerusakan parah pada lapisan ozon dan meningkatkan tingkat radiasi ultraviolet lebih dekat ke permukaan planet kita. Untungnya medan magnet bumi bertindak sebagai selimut pelindung yang kuat menangkis radiasi bermuatan listrik dari matahari. Dalam keadaan normal, medan ini berfungsi seperti magnet batang yang sangat besar dengan garis-garis medan yang naik dari satu kutub, melingkari planet, dan turun di kutub lainnya. Pola ini terkadang disebut limau gedang terbalik. Orientasi vertikal medan magnet di kutub ini memungkinkan sebagian radiasi kosmik yang mengionisasi melewati medan hingga ke atmosfer bagian atas. Di sana, radiasi tersebut berinteraksi dengan molekul gas dan menghasilkan cahaya yang kita kenal sebagai aurora. Tapi seiring waktu, gelembung pelindung bumi berubah. Pada abad lalu, kutub magnet utara bergerak melintasi Kanada bagian utara dengan kecepatan sekitar 40 km per tahun. Ditambah lagi, kutub magnet utara melemah lebih dari 6%. Lebih mengejutkan lagi, menurut catatan geologi, ada periode waktu selama berabad-abad dan ribuan tahun ketika medan magnet planet kita sangat lemah atau sama sekali tidak ada. Kita akan bahas masa-masa tragis itu nanti. Jika melihat Mars, kita bisa membayangkan seperti apa bumi tanpa gelembung pelindungnya. Planet merah ini sudah lama sekali kehilangan medan magnet globalnya, dan ketika medan ini lenyap, sebagian besar atmosfer Mars juga lenyap. Pada Mei tahun 2024, sebuah partikel matahari yang kuat menghantam planet ini. Peristiwa ini mengganggu operasi wahana Mars Odyssey dan menyebabkan tingkat radiasi di permukaan planet merah meningkat sekitar 30 kali lipat lebih tinggi daripada radiasi yang diterima manusia saat menjalani ronsen dada. Atmosfer luar matahari secara konstan memancarkan aliran elektron dan proton yang berubah-ubah yang disebut angin surya. Di saat yang sama, permukaan bintang ini juga menghasilkan semburan energi yang sebagian besarnya proton selama peristiwa partikel matahari. Semburan energi ini berkaitan dengan suar matahari, yaitu semburan radiasi elektromagnetik sangat kuat yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Proton jauh lebih berat daripada elektron dan membawa lebih banyak energi. Itulah kenapa proton dapat mencapai tingkat yang lebih rendah di atmosfer bumi, membuat molekul gas di udara bergejolak. Molekul-molekul yang bergejolak ini memancarkan sinar X yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Puluhan bahkan ratusan peristiwa partikel matahari yang relatif lemah terjadi dalam setiap siklus matahari. Sekarang kita bahas siklus matahari sebentar. Dari kejauhan, matahari tampak tenang dan stabil, tapi kalau diperbesar, kamu akan melihat permukaannya terus mendidih dan bergolak. Permukaannya terus berubah dari lautan api yang seragam menjadi plasma yang meliuk-liuk dan kembali semula dalam siklus yang berulang. Setiap sekitar 11 tahun, medan magnet bintang kita menjadi kusut. Bayangkan sebuah bola dari karet gelang yang dililit dengan erat, seperti itulah gambarannya. Kemudian pada satu titik, gulungan itu putus dan membalik, mengubah kutub utara menjadi kutub selatan dan sebaliknya. Tepat sebelum peristiwa ini, aktivitas matahari meningkat. Matahari mulai memuntahkan gumpalan-gumpalan raksasa plasma yang berapi-api, memancarkan radiasi yang kuat, dan muncul bintik-bintik seukuran planet. Periode ini dinamakan solar maksimum. Ini adalah waktu yang cukup berbahaya bagi bumi karena sering dilanda badai matahari. Badai ini berpotensi mengganggu komunikasi dan merusak infrastruktur listrik. Lebih buruk lagi, badai matahari dapat membahayakan astronot di luar angkasa dan bahkan membuat satelit menabrak planet ini. Ketika siklus berakhir, matahari akan kembali ke titik solar minimum dan kemudian siklus baru dimulai.
Kembali ke peristiwa partikel matahari, para peneliti telah menemukan jejak-jejak peristiwa matahari sangat kuat yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Sebagian di antaranya ribuan kali lebih kuat dari yang pernah tercatat instrumen modern. Peristiwa partikel matahari yang sangat kuat ini terjadi kira-kira setiap beberapa milenium, yang terbaru terjadi sekitar tahun 993 Masehi. Di luar efek langsung yang ditimbulkannya, peristiwa partikel matahari dapat memicu rantai reaksi kimia di atmosfer bagian atas. Proses ini seringkali menyebabkan penipisan ozon, dan ini buruk. Ozon menyerap radiasi UV matahari yang berbahaya, yang tidak hanya dapat merusak penglihatan, tapi juga DNA makhluk hidup. Selain itu, perubahan jumlah ozon di atmosfer bisa memengaruhi iklim. Dalam sebuah penelitian terbaru, para peneliti menggunakan model komputer berukuran besar untuk meneliti pengaruh peristiwa partikel matahari yang ekstrim terhadap bumi. Mereka mendapati jika peristiwa proton matahari terjadi pada saat medan magnet bumi sangat lemah, maka kerusakan ozon dapat berlangsung selama 6 tahun dan tingkat radiasi UV bisa meningkat 25%, yang meningkatkan kerusakan DNA akibat matahari sekitar 50%. Dan tampaknya kombinasi dramatis dari medan magnet yang lemah dan peristiwa proton matahari yang ekstrem ini cukup sering terjadi. Beberapa peneliti percaya hal ini bahkan bisa menjelaskan beberapa kejadian misterius di masa lalu planet kita. Sebagai contoh, periode medan magnet lemah yang paling baru dimulai 42.000 tahun lalu dan berlangsung sekitar 1.000 tahun. Periode ini mencakup peralihan sementara kutub utara dan selatan. Beberapa peristiwa evolusi besar terjadi selama periode tersebut, misalnya Neanderthal terakhir lenyap di Eropa bersamaan dengan kepunahan megafauna berkantung di Australia. Ya, sayangnya kita tidak akan melihat wombat dan kanguru raksasa lagi. Satu lagi peristiwa evolusi yang lebih besar mungkin juga terkait dengan medan geomagnet bumi. Hewan multiseluler muncul di akhir periode Ediacara yang dimulai sekitar 635 juta tahun lalu. Dan itu terjadi setelah periode 26 juta tahun dengan medan magnet yang sangat lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Evolusi yang cepat dari berbagai kelompok hewan dalam ledakan Kambrium sekitar 539 juta tahun lalu mungkin juga terkait dengan tingkat UV yang tinggi dan geomagnetisme. Evolusi simultan dari cangkang tubuh keras dan mata pada beberapa kelompok yang tidak berhubungan mungkin diperlukan untuk mendeteksi dan menghindari sinar UV yang berbahaya. Pembalikan kutub magnet bumi secara total dapat berdampak serius pada iklim planet kita. Untungnya pembalikan seperti itu tidak terjadi dalam semalam. Seluruh prosesnya berlangsung selama ribuan tahun. Selain itu, meskipun kutub magnet melemah selama pembalikan kutub magnet tidak hilang sepenuhnya. Itulah sebabnya magnetosfer terus melindungi planet kita dari sinar kosmik dan partikel-partikel matahari yang bermuatan, meskipun mungkin ada sejumlah partikel yang berhasil mencapai permukaan bumi. Medan magnet planet kita dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Jika suatu material memungkinkan muatan-muatan ini bergerak dengan mudah di dalamnya, maka material itu disebut konduktor. Logam adalah konduktor yang baik dan kita sering menggunakannya untuk menyalurkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini, muatan negatif arus listrik yang disebut elektron bergerak melalui logam. Arus inilah yang menghasilkan medan magnet. Inti luar bumi terbuat dari besi cair dan nikel. Dengan kata lain, ada lapisan-lapisan material konduktor di dalam planet kita. Arus bermuatan terus bergerak ke seluruh inti dan logam cair juga bergerak dan bersirkulasi di sana menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini sebagai gantinya menghasilkan sesuatu yang menyerupai gelembung di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer dan terletak di atas lapisan atmosfer paling atas. Lapisan ini melindungi dan membelokkan radiasi sinar kosmik berenergi tinggi yang jika tidak akan sangat berbahaya bagi manusia dan bentuk kehidupan lainnya di bumi. Magnetosfer juga berinteraksi dengan ionosfer, yaitu lapisan atmosfer planet kita yang mengandung banyak ion dan elektron bebas dan mampu memantulkan gelombang radio. Interaksi antara kedua lapisan ini dan angin surya bermuatan magnet adalah apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai cuaca antariksa. Angin surya biasanya ringan dan tidak terjadi cuaca antariksa sama sekali.